Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, lanjut ya. Ini masih banyak yang bingung nih soal pemberitaan yang beredar, yakni soal lemparan ke dalam jarak jauh seperti yang dimiliki oleh Pratama Arhan, Robby Darwish dan lain-lain. Jadi baru-baru ini ada simpang siur berita, katanya lemparan ke dalam jarak jauh model kayak gini tuh sekarang dilarang nih sama FIFA. Bener nggak tuh? Oke, kita akan jelasin kronologinya. Nah, ini tuh sebenarnya berawal dari beberapa negara, beberapa klub, beberapa pemain yang mengeluhkan pada FIFA soal lemparan ke dalam ini. Jadi kemarin itu IFAB ini tahu kan IFAB itu yang membuat law of the game FIFA. Kemarin meeting nih. Nah, dalam meeting ini banyak keluhan banget dari bahkan banyak banget sih, ada beberapa keluhan dari klub, pemain dan juga negara soal lemparan ke dalam jarak jauh ini. Alasannya sih katanya lemparan ke dalam jarak jauh kayak gini tuh sering ngulur-ngulur waktu. Jadi dalam rapat kemarin IFAB ini ada pihak katanya sih yang ngomong, katanya soal lemparan jarak jauh ke dalam ini tuh waktu pemain itu ambil lemparan jarak jauh itu kelamaan katanya, jadi buang-buang waktu. Makanya IFAB pun merencanakan atau membuat sebuah ide, katanya nanti akan dimasukkan ke dalam law of the game FIFA. Jadi soal lemparan ke dalam ini ada batas waktunya katanya. Jadi nantinya akan dicoba nih pemain yang melakukan lemparan ke dalam baik jarak jauh ataupun jarak dekat itu nggak boleh dari 8 detik katanya. Nah, rencana IFAB ini ada beberapa tanggapan. Ada yang setuju tapi nggak sedikit juga yang menolak. Kalau yang setuju itu ada beberapa mantan pemain seperti Mikel Arteta ya, katanya setuju katanya demi mengefisiensi waktu pertandingan. Lalu juga beberapa negara di Asia Tengah, Asia Timur Tengah seperti Qatar juga katanya setuju tuh lemparan ke dalam ini tuh dibatasin, bahkan pengennya dihapusin gitu kan. Tapi kalau yang nggak setuju juga menurut salah satu mantan pemain Amerika nih, yakni Michael Lewis. Michael Lewis ini adalah pemegang rekor lemparan ke dalam terjauh ya, 59,8 meter kalau nggak salah. Nah, menurut Michael Lewis ya, apa yang diserukan, apa yang digagas oleh IFAB ini sebenarnya tuh nggak relevan sih. Kenapa demikian? Kalau bilangnya pemain lakukan lemparan jarak jauh itu katanya buang-buang waktu, itu cuma sebuah alasan sih. Karena faktanya bukan itu kalau menurut Michael Lewis ya. Menurut Michael Lewis, kenapa ada klub-klub ataupun negara-negara yang pengen nih lemparan ke dalam jarak jauh ini dihapuskan? Karena para klub ataupun negara ini tuh seolah ketakutan dengan lemparan jarak jauh seperti ini. Karena menurut Michael Lewis, lemparan ke dalam jarak jauh ini memiliki beberapa keistimewaan. Contohnya, saat bola dilempar oleh si pelempar ini bisa nentuin nih ini bola akan dikasih ke siapa dan kemana. Beda dengan soal tendangan bebas ya. Kalau tendangan bebas kan biasanya meleset atau melenceng. Kalau lemparan ke dalam kan bisa ditentuin tuh berapa kejauhnya, siapa yang dituju. Nah, ini kadang-kadang yang bikin sebuah tim itu ketakutan nih pada tim yang punya pelempar jarak jauh kayak gini. Lalu yang menjadi dasar dari Michael Lewis ini, itu bukan karena itu. Karena gini loh, pemain bola itu kalau menerima umpan dari lemparan atau throw in itu kan di posisi apapun gak bakalan kena offset. Itu yang ditakutkan. Kalau posisi pelempar jarak jauh ini ngelemparnya jauh, pemain tersebut berada di belakang garis pertahanan lawan, itu kan gak disebut offset. Makanya ini yang coba ditentang. Menurut Michael Lewis sih bukan masalah kelamaannya, tapi mereka ketakutan. Kalau banyak orang atau pemain yang bisa lemparan jarak jauh kayak gini, ujung-ujungnya banyak tim yang rugi katanya. Lalu juga beberapa pengamat di Eropa pun mengatakan hal yang serupa dengan apa yang dikatakan Michael Lewis. Justru para pengamat di Eropa ini mengatakan daripada membuat sebuah aturan yang aneh-aneh dan juga nggak masuk akal gitu kan, lebih baik bikin peraturan yang jelas-jelas. Apa itu? Salah satu contoh adalah pemain yang suka ulur-ulur waktu dan pura-pura cedera harusnya dikasih kartu dan juga diperingatkan, dikasih batas waktu.
Jadi gini, kalau kata pengamat di Eropa sih, daripada FIFA bikin peraturan soal lemparan ke dalam, mendingan bikin peraturan soal pemain yang suka guling-guling, pura-pura cedera, ngulur-ngulur waktu, itu baru sebut ngulur-ngulur waktu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setuju dengan Ivan dan Mikel Arteta serta Qatar yang ingin membatasi waktu soal lemparan ke dalam, atau kalian setuju nih dengan Michael Lewis dan para pengamat di Eropa? Lanjut kita ke berita klub. Manajemen Bali United dikabarkan lakukan pembicaraan intern nih, intensif malahan, dengan mantan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Nah, hal ini dilakukan usai Bali United dikalahkan oleh Persib di Stadion Iwayan Dipta. Wah, sampai segitunya ya kalah sama Persib di kandang sendiri. Jadi gini, para supporternya Bali United ini kan tahu lah ya, sepanjang sejarah itu ya, dari 2016 kalau nggak salah itu, Persib tuh belum pernah bisa menang loh lawan Bali United, ataupun belum pernah bisa mengalahkan Bali United di Stadion Iwayan Dipta. Siapapun pelatihnya, Persib itu belum pernah bisa mengalahkan Bali United di Iwayan Dipta. Tapi ketika dilatih oleh Johnny Jensen, justru Johnny Jensen yang asal Belanda, pelatih asal Belanda pertama di Bali United, yang menghadirkan kekalahan pertama Bali di kandang sendiri dari Persib. Makanya menurut para pendukungnya Bali United, mau sebapuk-bapuknya pelatih yang pernah melatih Bali United, dia itu belum pernah kalah di kandang sendiri dari Persib. Tak jadi kalau Johnny Jensen bisa kalah dari Persib di kandang sendiri, berarti Johnny Jensen ini si paling bapuk. Makanya para pendukung Bali United meminta ataupun mendesak manajemen Bali United buat memecat Johnny Jensen dan mengusulkan Bernardo Tavares. Ditambah pernyataan dari Johnny Jensen yang justru usai kalah dari Persib malah memuji taktik Boyan Hodak. Ya, usai kalah dari Persib Bandung, pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kejeniusan Boyan Hodak. Salah satu contohnya adalah Hodak ini mampu merubah Eliano jadi multiposisi. Menurut Jensen, di PEC Zwolle dirinya tuh sulit nih. Dasar selalu menempatkan Eliano ini sebagai bek kiri atau sayap kiri atau sayap kanan lah ya. Sebab menurut Jensen, Eliano ini tipikalnya lebih ke menyerang. Makanya selama di PEC Zwolle, Jensen ini selalu menempatkan Eliano itu kalau nggak di gelandang ya winger kan. Tapi di Persib, Hodak membuat Eliano ini jadi multiposisi. Eliano adalah pemain yang bagus. Dia itu lebih bertipikal menyerang. Tapi di Persib dia berubah, bisa bertahan dan menyerang. Di sayap kiri dia lebih hidup. Tapi di Persib ditempatkan dimanapun dia hidup. Itu ujar Jensen. Ini Johnny Jensen lo ya yang ngomong ya, sekelas pelatih Eredivisie lo ya, yang udah lama nih ngelatih Eliano tapi nggak bisa nih ngerubah gaya permainan Eliano. Tapi seorang Boyan Hodak yang kata Budi Setiawan katanya nggak layak latih timnas, dalam waktu singkat bisa merubah seorang Eliano. Paham nggak di sini Budi Setiawan? Tapi emang sebegitu seremnya ya seorang Boyan Hodak? Kok banyak banget orang yang takut ya sama Boyan Hodak? Sekarang kita lihat deh dan cek deh, mitos-mitos apa aja sih yang Hodak tabrak selama di Persib? Mitos yang pertama yang ditabrak oleh Boyan Hodak adalah belum pernah menang lawan Bali di kandang Bali. Tapi Hodak mampu mematahkan mitos itu. Yang kedua mitosnya adalah Persib itu belum pernah juara saat dilatih oleh pelatih asing. Tapi Hodak mampu mematahkan mitos itu, menjadi pelatih asing pertama Persib yang mampu membawa juara Persib. Mitos yang ketiga, belum pernah ada pelatih asing yang mampu bawa Persib juara, apalagi back to back. Tapi Hodak mematahkan mitos itu lagi dengan membawa Persib back to back. Yang keempat, mitosnya adalah nggak ada satupun pelatih asing di Persib yang mampu raih poin 100 poin dalam waktu singkat. Tapi Hodak mematahkan mitos itu lagi. Cuma 48 laga, Hodak udah raih 101 poin. Dan Hodak saat ini cuma butuh 5 poin lagi nih
buat menyamai poinnya Jajang Nurjaman, yakni 156 poin. Yang kelima, mitos yang kelima adalah belum pernah ada pelatih asing yang mampu unbeaten terlama di Persib. Tapi Hodak mampu mematahkan mitos itu dengan 19 kali tak terkalahkan di 2023-2024. Mengalahkan pencapaiannya Jaya Hartono dengan 17 kali unbeaten. Mitos yang keenam yang Boyan Hodak patahkan adalah sepanjang sejarah gelaran Liga Indonesia belum ada satupun klub yang unbeaten di liga tapi juara. Tapi Hodak mampu. 2023-2024 Persib paling banyak unbeaten tapi tetap jadi juara. Mitos yang ketujuh yang Boyan Hodak patahkan adalah sejak era Liga Indonesia Persib tuh belum pernah juara saat kompetisi full. Tapi Hodak mampu mematahkan mitos itu dengan juara di 2024-2025 dengan kompetisi full. Mitos yang kedelapan yang Hodak patahkan di Persib adalah Persib itu kalau juara paruh musim pasti nggak akan jadi juara di akhir kompetisi. Tapi Hodak mampu mematahkan mitos itu. 2023-2024 Persib sebagai juara paruh musim, tapi di akhir kompetisi Persib menjadi juara. Lalu apalagi ya mitos-mitos yang ditabrak oleh Boyan Hodak? Silahkan coba dong tambahin di kolom komentar. Berarti kalau buat kami ada satu mitos lagi yang harus Boyan Hodak patahkan. Apa itu? Yakni mengalahkan Selangor FC di Malaysia. Sebab dalam sepanjang sejarah perwakilan Indonesia di Asia belum ada satupun wakil Indonesia di Asia yang sanggup mengalahkan wakil Malaysia kalau mainnya di Malaysia. Belum ada loh ya. Kalau Persib mampu mengalahkan Selangor hari Kamis nanti, ini mitos yang kembali dipatahkan oleh Hodak. Lifestyle, jersinya dipakai di seluruh dunia. Ya sih. Lah kalau Indonesia kita pakai Persija ke Bandung digebokin. Tapi baju Persib dipakai di sini, insya Allah anak-anak nggak ada yang berani, nggak bakal diapa-apain. Masa iya sih Pak? Apa nggak kebalik tuh? Kudet nih Pak Prapanca, banyakin nonton sosmed Pak. Lah ini apa buktinya Pak? Lihat nih Pak ya, perhatikan baik-baik. Apakah ini sama dengan Bapak ucapkan? Kok beda Pak? Ya udah buka aja baju lu, buka baju lu. Jangan dibawa, ganti aja ya. Nggak ada. Lu udah di Jakarta lu, jualan lu. Babi lu. Gua orang Pandeglang, Bang. Ya lu mau orang Pandeglang mau orang mana kek? Jakarta ini Bang, bukan Bandung. Kalau sih pelayan dari Jakarta. Nggak ada rusuh. Iya. Kata dia apa? Orang pakai baju Persija di Bandung katanya bakalan habis dipukulin gitu. Tapi kalau orang pakai baju Persib di Jakarta aman sentosa. Nggak kebalik nih. Coba lihat ini. Adah, emang lawak ini klub ya. Nggak presidennya, nggak ketum supporternya, nggak supporternya sendiri. Kadang emang lucu-lucu ya, ngegemesin. Entah apa yang merasukimu Pak Prapanca. Sekelas presiden klub lo ya, kok koyo-ngoyo ngono cara ngomongnya. Ada ente, kadang-kadang ente ya. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the